Kita akan masuk ke informasi yang pertama. Pemirsa, Fidelis Ari, warga Sanggau, Kalimantan Barat menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir karena mengaku menanam ganja untuk mengobati penyakit langka sang istri. Fidelis kini telah divonis pada Rabu kemarin, namun kasus ini seakan menjadi bahan pembicaraan baru dan polemik terkait pemanfaatan ekstrak ganja. Foto inilah yang viral di media sosial pada awal April lalu. Bukan sekedar foto seorang ayah bersama sang anak, namun kisah di balik foto inilah yang mengundang haru. Inilah foto Fidelis Ari memeluk anaknya sesaat setelah sang istri meninggal dunia. Kisah Fidelis pertama kali dimuat di media lokal Kalimantan Barat yang menceritakan tentang perjuangannya menyembuhkan penyakit sang istri, namun berujung dibui. Pasalnya, Fidelis menggunakan ganja untuk mengobati istri. Ganja tersebut ditanam sendiri di halaman rumah. Kisah Fidelis Ari diunggah pertama kali oleh akun Facebook Gunawan Masyar pada 30 Maret 2017. Unggahan kisah Fidelis ini langsung menyebar di media sosial dan mengundang banyak simpati serta dukungan netizen. Penangkapan Fidelis Ari oleh Badan Narkotika Nasional Sanggau berawal dari diagnosa dokter terhadap sang istri Yeni Riawati yang divonis menderita penyakit sringomyelia, tumbuhnya kista di sumsum tulang belakang. Fidelis telah mencoba berbagai pengobatan untuk sang istri, namun kondisi Yeni tak kunjung membaik. Dari informasi yang didapat di internet, Fidelis mengetahui ekstrak ganja bisa menjadi obat. Kondisi sang istri pun berangsur membaik. Kondisinya tak lagi lemah dan menunjukkan kemajuan. Namun, pemanfaatan ekstrak ganja memang masih menjadi polemik di tanah air. Nah, kita tahu salah satu pusat reseptor dari cannabinoid 2 itu adanya di bagian dorsal, bagian punggung daripada pusat lobang daripada medula spinalis atau lubang dari sumsum tulang, ya. Nah, mungkin ini yang menyebabkan yang saya baca, ya, bahwa setelah dia meramu ganja itu memberi efek yang positif untuk. Tetapi kalau kita lihat bahwa tablet atau kapsul yang sudah diramu di luar negeri itu kan dibuat oleh pabrik dan sudah kadarnya sudah tertentu, ya. Nah, sedangkan mungkin saja, ya, saya enggak, bahwa polisi menangkap karena memang kadar ganja ini kan variannya banyak, ya. Di Indonesia ada 5 kira-kira varian. Namun naas, setelah melihat kondisi istri membaik, Fidelis ditangkap BNN Sanggau. Barang bukti berupa 39 batang ganja dan tanaman ganja di rumahnya. Setelah lebih dari sebulan Fidelis dipenjara, sang istri pun mengembuskan nafas terakhir pada 25 Maret 2017. Di hari pemakaman sang istri, Fidelis pun diizinkan pulang. Fidelis terlihat berbincang dengan anak bungsunya yang berusia 3 tahun yang diabadikan oleh media setempat dan menjadi viral di media sosial. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan vonis hukuman 8 bulan penjara dan juga denda 1 miliar rupiah kepada Fidelis Ari terdakwa penanam 39 batang ganja. Apapun itu latar belakang penanaman ganja, tapi yang pasti perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Kuasa hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim dan berencana akan mengajukan banding. Fidelis Ari hanya bisa pasrah saat Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Irfi Rohman menjatuhkan vonis penjara 8 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Apabila denda tidak dapat dibayarkan, hukuman Fidelis Ari dapat ditambah penjara kurungan selama 1 bulan. Fidelis Ari merasa kecewa dengan putusan hakim. Saya juga tidak mengerti benar masalah hukum, tapi dari yang saya tahu, tuntutan itu sudah sangat luar biasa sekali. Yang saya tahu, karena yang saya tahu selama ini narkoba itu tidak saya sana melihat. Luar biasa, saya terima kasih sama bisa melihat kasus saya secara logis. Hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Fidelis dituntut oleh jaksa dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda 800 juta rupiah, subsidi 1 bulan kurungan. Jaksa menghormati keputusan hakim. Saya tahu tadi ada perbedaan juga. Selanjutnya jaksa akan berkonsultasi kepada pimpinan karena ini sifatnya kan nasional perkara ini. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita masih punya waktu 1 minggu. Kasus Fidelis Ari memang menjadi perhatian publik.
Terlebih saat sidang pleidoy yang digelar 19 Juli 2017 lalu berjalan penuh haru ketika Fidelis membacakan nota pembelaan yang berjudul Surat untuk Istriku Tercinta, Yeni Riawati. Dalam nota tersebut, Fidelis mengatakan hanya dirinya yang mengerti kondisi sang istri. Fidelis juga menjelaskan ia mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ekstrak ganja dari dokter rekannya, Christina Evans, di Amerika Serikat. Komunikasi dilakukan lewat akun Facebook. Keadaan sang istri yang membaik juga dituliskan dalam nota pembelaan ini. Sang istri bahkan sempat bisa menyanyikan lagu. Fidelis meminta keadilan pada majelis hakim. Seluruh nota pembelaan tersebut ditulis tangan oleh Fidelis Ari. Nota pembelaan ini juga rencananya adalah miniatur dari naskah buku yang sedang disusun oleh ayah dua anak ini dengan judul I Am Patient, Not a Criminal. Kita negara hukum, bagaimanapun kita harus patuh hukum. Walaupun tetap harus ada ini, dalam arti kan dia melakukan itu untuk istrinya memang, tapi yang dilakukan dia salah dan tetap harus dihukum. Mungkin sih aku kalau 8 bulannya justru aku lebih keberatan di 1 miliarnya ya, karena gini, untuk mengobati istrinya saja kan dia tidak punya uang sampai dia harus menanam ganja, berarti kan dia tidak punya uang nih gitu. Oke lah, emang dia salah ganja, tapi yang perlu dipermasalahkan apa? Kenapa dia tidak bisa berobat gitu loh? Berarti kan ada yang salah dong. Berarti pemerintah harusnya lebih concern lagi ke rakyatnya. Kenapa ada rakyat yang sampai tidak bisa berobat karena tidak ada biaya? Apa yang salah nih di sini? Dokter juga bilang kalau ganja itu juga sebenarnya bisa jadi obat kan. Nah, jadi ya, kita seharusnya bisa pergunakan secara bijak lah. Dan untuk masalah hukum mungkin masih bisa dipertimbangkan lagi. Menanam aja kan wajar lah kalau dia kena hukuman 8 bulan penjara. Tapi saya pribadi sih kasihan juga sih kalau lihat istrinya sakit. Ya kepepet lah, karena dia sayang sama istrinya ya dia terpaksa nanam kan buat obat istrinya. Ke depannya aku rasa sih perlu ada tindak lanjut dari Dinas Kesehatan, mungkin bisa dicari tahu apakah benar jenis ganja yang ditanam ini bisa bermanfaat untuk kesehatan. Karena kita ada fakta yang membuktikan bahwa istrinya sendiri bisa sembuh dari penyakit itu karena ganja. Ya, memang kita sepakat bahwa kasus ini mengundang banyak kontroversial, pro dan juga kontra. Tetapi kita harus dudukan perkaranya bahwa ganja apapun itu adalah salah satu jenis psikotropika yang dilarang beredar di Indonesia. Untuk apapun peruntukannya begitu ya, dan harus mendapatkan izin dari pihak atau instansi terkait. Permasalahannya di sini tentu seperti yang tadi juga kita sama-sama dengar dari beberapa pendapat ya masyarakat adalah mengapa kemudian seorang Fidelis lebih mau berkomunikasi dengan orang di luar ketimbang dengan wakil dari institusi kesehatan yang ada di sekitarnya, ada puskesmas, ada rumah sakit daerah begitu ya. Mengapa ini kemudian tidak terjalin komunikasi yang baik untuk bisa menyembuhkan sang istri. Iya, dan kritik yang muncul kemudian adalah setelah penggunaan ataupun penanaman ganja yang dilakukan oleh Fidelis dengan latar belakang untuk menyembuhkan ataupun memberikan rasa nyaman untuk istrinya yang sakit adalah kepada pemerintah ataupun pihak Kementerian Kesehatan misalkan memberikan ataupun membentuk riset soal betulkah ganja itu memang bisa dilakukan ataupun diberikan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Ataukah ini ada kekosongan hukum misalkan untuk masalah Fidelis, karena Fidelis sendiri memang sebetulnya sih ini jauh sekali ya dari yang seharusnya didapatkan oleh seorang, bisa kita katakan yang terkait dengan narkotika, hanya 8 bulan saja dibandingkan dengan 4 tahun minimal yang harus didapatkan oleh seorang yang tersandung kasus narkotika. Tapi yang paling pasti sih untuk masalah legalitas ganja, pihak Indonesia sendiri benar-benar sudah melarang. Bahkan untuk Kepala BNN Budi Waseso pun mengatakan pengkhianat bangsa yang memang mendukung legalitas dari ganja itu sendiri. Ya, intinya adalah kemudian penelitian mengenai hal ini harus terus dikembangkan, tetapi juga di satu sisi yang lain hukum juga harus ditegakkan begitu ya, dan itu yang harus ditemukan di tengah-tengah nih, dan masyarakat harus teredukasi dengan baik sehingga tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus-kasus kesehatan seperti itu, dan juga pada akhirnya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, dengan instansi kesehatan terkait agar bisa sama-sama berpikir yang terbaik, solusi kesehatan yang terbaik untuk siapapun ya keluarga yang kita sayangi tentunya.